Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jumpa kembali teman-teman semuanya bersama Nur Azizahli. Pada kesempatan ini kita membahas tentang strategi dakwah di era milenial. Semoga dapat belajar bersama kita ya. Baik, minta izin untuk share screen. Baik teman-teman semuanya, pada kesempatan ini kita yang hidup di zaman milenial berkewajiban untuk belajar bagaimana menyampaikan kebaikan-kebaikan yang banyak di era digital ini, yang lebih familiar dengan di era milenial ya, di mana semua orang dengan gadgetnya kehilangan atau ketinggalan dompet, oke saja, but ketinggalan handphone, no, you must back and take it. Baik, teman-teman semuanya, berdakwah di era ini mempunyai ciri yang khusus ya, tidak sama dengan zaman kita dulu dibesarkan. Di zaman ini semua serba digital, jadi kita yang menyesuaikan dengan kebutuhan di zaman modern ini. Baik, seperti apa sih karakter generasi milenial yang kita hadapi sekarang? Yang pertama itu adalah mereka sangat tergantung dengan teknologi, yang sangat dekat dengan gadget mereka ya, sosmed mereka ya, sehingga ada istilah no gadget no life. Ya, gadget itu ya luar biasa ya, keterikatan kita dengan gadget atau anak-anak, yang terlebih anak-anak ya. Kemudian mereka lebih terbuka dengan informasi, karena begitu gadget di tangan sehingga informasi itu begitu banyak yang mereka serap, bahkan terkadang tidak dapat lagi membedakan manakah informasi yang mereka butuhkan, mana yang tidak, dan semua berlalu lewat ya di depan mata mereka setiap detiknya. Kemudian mereka menyukai pengembangan diri, yaitu ya mereka banyak karena melek dengan teknologi, maka mereka banyak sekali informasi ya yang dapat mereka ambil. Kemudian mereka kreatif, inovatif, dan informatif. Mereka informatif sekali ya dengan informasi potensi ini, termasuk dengan apapun ya yang mereka dapat lihat, dapat dengar, atau dapat didapatkan dari gadget mereka. Dan ada juga yang mengatakan itu ada mini orientation. Mereka lebih orientasi pada diri sendiri ya. Ini dapat dari berbagai sumber. Jadi ini rangkuman ya, dari rangkuman dari berbagai sumber tentang karakter milenial. Dan mungkin masih banyak lagi karakter mereka yang dapat kita baca ya di gadget kita. Dan kita berdialog dengan kebudayaan modern ini, jadi kita tidak mundur dan iya tidak boleh menyerah ya dengan menghadapi kebudayaan modern ini. Berdialognya seperti apa? Ayo kita mengembangkan sistem dakwah yang menggunakan teknologi. Ya harus ngerti teknologi ya, mau tidak mau. Dan kemudian memilih teknologi informasi yang efektif dan efisien untuk menyampaikan hal-hal kebaikan yang berdasarkan Al-Quran juga, hadis juga, dan apapun hal-hal kebaikan yang dulu kita dapatkan untuk membangun kepribadian kita ya. Dan di sini kita sampaikan dengan cara yang dapat diterima oleh para millennials. Dan di sini menyentuh berbagai lapisan masyarakat Indonesia. Itu ya yang seperti itu ya, dan kreatif, inovatif dalam mendesain konten sehingga tidak jadul. Tidak jadul ya. Jadul itu zaman dulu. Jadi kata anak-anak gurunya jadul, atau mamanya jadul, atau ayahnya jadul ya. Enggak banget gitu ya. Dan di sini teman-teman kita menggunakan bahasa yang dimengerti oleh millennials dan tetap tidak melanggar syariat. Jadi kita memakai istilah-istilah yang mereka dekat dengan mereka, tapi kita tetap menjaga etika, bagaimana berbicara dalam konteks syariah ya, tidak ada makian, tidak ada
kata-kata yang yang sering kita dengar para millennials bicara. Baik, di sini kita menggunakan bahasa-bahasa mereka yang dekat dengan di telinga mereka yang mereka gunakan, but kita tetap memilih ya yang tidak mengangkat syariat. Kita bersama mereka tapi tidak melebur ya. Melebur boleh tapi tidak menggunakan bahasa-bahasa yang kita masih menggunakan bahasa-bahasa yang digariskan oleh syariat. Dan teman-teman, mengapa harus berbasis teknologi menyampaikan kebaikan atau dakwah itu? Yang pertama itu memang itu sangat efektif. Kita tidak perlu lagi mencari anak-anaknya, mencari teman-temannya, mencari orang-orang atau mencari siapapun masyarakat atau ibu-ibu atau bapak-bapak untuk mendengarkan seruan-seruan kebaikan yang sudah kita pelajari dan ternyata itu berguna bagi kita. But dengan teknologi we just share ya, dengan teknologi itu yang memang sangat efektif. Dan teknologi juga merupakan media yang disukai oleh millennials. Jadi dia tidak perlu pergi jauh dan hanya ya di tangan mereka ya, di tangan mereka melalui gadget mereka. Kemudian dia lebih baik dan lebih kreatif ya. Kita dapat lebih kreatif untuk mendesainnya, konten-konten menarik termasuk video, audio, meme, infografis dan banyak lagi. So kita lihat berikutnya dan mengapa why you should care about technology. Ternyata dari top 10 practical benefit of digital literacy salah satunya itu adalah you can influence the world. Itu dia ya teman-teman ya, kita dapat menginfluence dunia ya. Ini banyak para orang-orang yang menginfluence dunia, ada Obama ya, ada Lady Gaga dan so many people ya, dan we must choose that we must be the one of them ya. Thousands of babies are born around the world each day. You never know who will be the next great leader. Through politics, religion, activism, and even entertainment, people have brought change to places they didn't know existed. Ya teman-teman, kalau kita tidak mengambil peran maka mereka yang akan memenuhi informasi di gadget anak-anak kita atau saudara-saudara kita atau masyarakat kita kalau kita tidak mengambil peran. Ya, mungkin seperti kisah burung kecil yang membawa air di paruhnya untuk memadamkan api ketika Nabi Ibrahim yang terbakar ya, itu kan diledek oleh cecak kalau tidak salah ya. Mengapa ya tidak mau, mungkin mati dong apinya dengan air setetes begitu, apinya sebesar ini begitu ya, kata cecak. Dan burung itu menjawab, ini adalah caraku untuk hujah nanti di hadapan Allah apa yang aku lakukan ketika bencana terjadi. Baik kawan-kawan, teman-teman semuanya, yang menjadi bagian dari influencer yang positif untuk anak-anak kita, untuk dunia gadget, dunia digital anak-anak kita merupakan satu pilihan yang sangat bijak untuk kita ambil ya. Jangan sampai mereka hanya melihat Lady Gaga, hanya melihat para tiktokers atau influencer lainnya yang jauh dari nilai-nilai Islam. Dan tidak dapat dipungkiri teman-teman, kita generasi pendatang ya, generasi pendatang ini memang tidak melek teknologi ya, tidak melek, sangat tidak melek. Bahkan ketika kita tidak mau melek pun, maksudnya mau melek pun masih susah begitu ya kalau kita tidak mau. Dan kita kurang menyukai pengembangan diri, maksudnya kita tidak mau belajar ya, seakan-akan aku sudah tua, aku tidak mau gitu ya, aku tidak bisa, oh anak-anak saja begitu ya, atau kita menyerah sebelum kita mencoba. Seperti apa sih video, seperti apa sih menjadi YouTuber, seperti apa sih podcast ya, kita hanya menikmati saja, tidak mengambil peran. Jadi kita menyerah sebelum mencoba dan tidak ambil bagian dalam dakwah milenial. Itu masalah besar kita ya teman-teman. Dan
bagaimana kita mensikapinya. Kuy, cemungut guys, mari selesaikan materi kita. This is a millennial word ya, baik. Saran ya, kita disarankan. Kita sama-sama belajar ya teman-teman, dan ya sama-sama belajar. Yang pertama kita mengoptimalkan potensi yang ada pada diri kita, dan seperti dibahas kemarin bahwasanya Allah itu memberikan potensi kepada kita berupa pendengaran, penglihatan, dan hati nurani ya. Jadi kita optimalkan, dan ya pasti ya kita belajar lagi ya. Belajar bagaimana? Oke, banyak resource ya. Kita bisa memanfaatkan orang lain untuk mengajarkan kita, bisa bergabung, dan so many ways to optimize our potensi. Dan kemudian yang kedua, membuka diri dengan teknologi. Dan teman-teman, itu yang sangat disarankan ya, kita membuka diri dan berdamai dengan teknologi. Ternyata memang kita harus pandai juga, walaupun mungkin tidak secepat anak-anak millennials dalam menguasai teknologi, but slow but sure, banyak teman-teman yang di Hero Society juga itu sudah pensiun, sudah berusia di atas 60, masih belajar ya menjadi YouTuber ya. Thank you so much untuk Prof. Imam Robandi yang sudah menginisiasi ya kegiatan Hero YouTuber itu, sehingga kita sama-sama belajar di grup itu. Bagaimana belajarnya? Terserah masing-masing ya. Bagaimana memanfaatkan siapa? Ada yang meminta bantu anaknya, meminta bantu tetangga, meminta bantu siswanya untuk mengajarkan mereka ya, untuk supaya bisa menjadi seorang influencer di YouTuber dengan cara mereka masing-masing. Dan yang sangat disarankan teman-teman itulah membangun teamwork. Teamwork itu ya tadi ya, siapa yang kita minta bantu tadi ya. Oke, untuk di awal mungkin ya orang-orang terdekat yang bisa membantu, yang mau dan yang bisa dan mau membantu kita, dan kita menghindari kepentingan sesaat. Maksudnya, iya, karena ini pekerjaan yang cukup tidak mudah, maka ya kita harus menyiapkan nafas panjang untuk tetap belajar dan berusaha. Jadi kalau jatuh, gagal, dan mulai lagi, dan mengalokasikan waktu ya untuk belajar. Tentu saja dengan menyelesaikan tugas-tugas yang lain yang sudah dibebankan kepada kita sebelumnya, dan stay cool untuk belajar lagi. Semangat belajar teman-teman semuanya, semoga Allah mudahkan. Terima kasih banyak. Demikian tadi beberapa mengapa kita mengambil peran dalam dakwah milenial ini, dan beberapa saran. Semoga Allah mudahkan kita untuk belajar dan menjadi bagian dalam dakwah milenial ini. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.